Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti rapat paripurna DPR RI dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan tugas konstitusional kita. Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR RI hari ini telah ditandatangani oleh 294 orang anggota yang hadir dan yang dari 579 orang anggota DPR RI dan dihadiri oleh anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI. Dengan demikian, quorum telah tercapai dan dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-11 masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026 hari Selasa tanggal 13 Januari 2026 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hadirin yang kami hormati, marilah kita berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Sidang Dewan yang kami hormati, sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah DPR RI antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 8 Desember 2025, acara rapat paripurna hari ini adalah pidato Ketua DPR RI pada masa pembukaan masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026. Perlu kami beritahukan bahwa pimpinan Dewan telah menerima petikan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 131P tahun 2025 tanggal 17 Desember 2025 tentang peresmian pengangkatan antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat sisa masa jabatan tahun 2024-2029, yaitu Saudara Bias Layar SA dari fraksi Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah menggantikan Saudara Muhtarudin. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat 4 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib yang menyatakan anggota pengganti antar waktu sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah janji secara bersama-sama yang dipandu oleh pimpinan DPR RI dalam rapat paripurna DPR. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami menanyakan
Kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah kita dapat melakukan pelantikan anggota pengganti antar waktu DPR RI setelah pidato pembukaan masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026? Setuju? Terima kasih. Yang terhormat para anggota Dewan hadirin yang kami muliakan, marilah kita memasuki acara tunggal rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026. Untuk itu izinkan saya membacakan pidato pembukaan masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026 dari atas podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati para Wakil Ketua DPR RI, para anggota DPR RI, hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat kembali hadir menjalankan tugas konstitusional dalam rapat paripurna pembukaan masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026. Atas nama pimpinan DPR RI, kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh anggota DPR RI yang telah melaksanakan tugas pada masa reses di daerah pemilihan masing-masing, mendengar dan menerima amanah dari konstituen yang kemudian harus kita tindak lanjuti melalui fungsi DPR RI. Kami juga mengucapkan selamat merayakan Natal bagi anggota DPR RI dan masyarakat Indonesia yang merayakannya, serta selamat Tahun Baru 2026. Semoga tahun ini membawa kebaikan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi negeri kita dan seluruh rakyat Indonesia. Perayaan Natal dan Tahun Baru kali ini kita jalani di tengah berbagai bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di tanah air. Kondisi ini mengajak kita untuk merayakannya dengan penuh kesederhanaan, kepekaan, serta kepedulian yang mendalam terhadap saudara-saudara kita yang sedang menghadapi masa sulit. Dengan semangat yang mengiringi Tahun Baru 2026, kita maknai sebagai momentum untuk memperkuat solidaritas, meneguhkan nilai gotong royong, dan menumbuhkan kepedulian sosial, sehingga kita dapat bangkit bersama, saling menguatkan dalam harapan, serta menumbuhkan optimisme untuk melangkah menuju masa depan Indonesia yang lebih baik. DPR RI dalam menjawab harapan rakyat untuk meraih kehidupan dan kesejahteraan yang semakin baik di tahun 2026, berkomitmen memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dan penuh empati. DPR RI akan terus berupaya menghadirkan kebijakan negara yang dapat memajukan kualitas kehidupan rakyat. Saat ini kita dihadapkan pada berbagai tantangan dalam pembangunan nasional yang menuntut peran aktif dan tanggung jawab politik DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat. Tantangan tersebut antara lain meliputi pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang masih memerlukan reformasi struktural agar lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi transformasi global, digitalisasi, dan ekonomi hijau. Penyempurnaan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Pemerataan pembangunan antar wilayah guna mengurangi kesenjangan dan memperkuat persatuan nasional. Peningkatan kualitas pelayanan terhadap kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan perumahan. Penanganan isu sosial dan politik secara bijaksana demi menjaga stabilitas, persatuan, dan kohesi nasional. Mitigasi perubahan iklim serta pelindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari tanggung jawab negara terhadap generasi masa depan dan berbagai tantangan lainnya. Menghadapi kompleksitas tantangan tersebut, DPR RI memiliki peran konstitusional yang sangat strategis melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan negara, pemerintah, dan DPR RI yang dirancang dengan prioritas dan strategi yang optimal di tengah keterbatasan ruang fiskal.
DPR RI akan memastikan bahwa setiap kebijakan dan alokasi anggaran negara benar-benar menjawab kebutuhan rakyat, mendorong keadilan sosial, serta menjamin keberlanjutan pembangunan nasional. Sidang Dewan yang terhormat, pada awal tahun ini telah mulai berlaku Undang-Undang tentang KUHP, Undang-Undang tentang KUHAP, dan Undang-Undang tentang penyesuaian pidana. Hal ini merupakan tonggak bersejarah bagi bangsa Indonesia dalam rangka pembaharuan hukum, demokratisasi hukum, dan harmonisasi hukum sehingga lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang berakar pada kearifan lokal demi mewujudkan hukum yang berkeadilan. Pada masa persidangan ini, DPR RI bersama pemerintah akan terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan hukum nasional yang telah disepakati bersama dalam program legislasi nasional atau Prolegnas. Pembahasan rancangan undang-undang tidak selalu dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Adanya pendalaman materi, proses dialog untuk menyerap aspirasi masyarakat, serta perbedaan pandangan antara pemerintah dan DPR yang perlu diselaraskan secara cermat, seringkali membutuhkan waktu lebih panjang hingga tercapai titik temu yang dapat diterima semua pihak demi memastikan undang-undang yang dihasilkan berkualitas, adil, dan bermanfaat bagi rakyat serta untuk kepentingan nasional. Sidang Dewan yang terhormat, tahun 2025 telah kita lalui dengan berbagai dinamika perekonomian di tengah ketidakpastian global dan tuntutan pembangunan nasional yang semakin kompleks. Dalam situasi tersebut, APBN berperan penting menjaga stabilitas dan menopang gerak perekonomian nasional. APBN tahun anggaran 2026 diarahkan tidak hanya untuk menjaga kesinambungan fiskal, melainkan juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, pertumbuhan yang mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. Kita akan memastikan kebijakan fiskal bukan sekedar angka di atas kertas, melainkan dapat mewujudkan kehidupan rakyat yang lebih baik. Fungsi pengawasan DPR akan diarahkan pada pelaksanaan undang-undang maupun kebijakan pemerintah di berbagai bidang yang menjadi tugas dari setiap alat kelengkapan Dewan, sehingga kinerja pemerintah dapat optimal dalam memberikan pelayanan umum bagi rakyat dan mempercepat pembangunan. Dalam pembahasan di alat kelengkapan Dewan, DPR RI akan memprioritaskan berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat, antara lain 1. Ketersediaan BBM, listrik dan bahan pangan pasca bencana di Sumatera dan wilayah lainnya. 2. Evaluasi pelaksanaan transportasi selama Natal dan Tahun Baru. 3. Evakuasi warga negara Indonesia di negara-negara yang sedang berkonflik. 4. Proses reformasi Polri, Kejaksaan Republik Indonesia, dan pengadilan untuk penegakan dan kepastian hukum bagi masyarakat. 5. Pemenuhan hak-hak dasar warga binaan di lembaga pemasyarakatan tanpa diskriminatif. 6. Penanganan kasus superflu di berbagai wilayah di Indonesia. 7. Permasalahan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. 8. Persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi. Dan 9. Evaluasi pemberian izin pemanfaatan hutan dan alih fungsi hutan. Terkait penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera yang telah memasuki fase rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana, DPR RI telah membentuk Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana untuk memastikan komitmen seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berlangsung lebih cepat, tepat manfaat, dan tepat waktu. Sidang Dewan yang terhormat, DPR RI melalui fungsi diplomasi akan terus meningkatkan hubungan kerjasama antar parlemen masa persidangan ini.
DPR RI akan mengikuti serangkaian kegiatan multilateral yang akan berguna untuk meningkatkan kerjasama antar negara dan memperkuat politik luar negeri Indonesia sebagai bagian dari diplomasi parlemen. Melalui diplomasi antar parlemen, DPR RI akan terus berperan aktif menyuarakan dan memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan setiap bangsa, penghormatan terhadap kedaulatan negara, penegakan prinsip kemanusiaan, serta keadilan dalam tatanan ekonomi global. DPR RI juga berkomitmen untuk melindungi warga negara Indonesia di luar negeri, mendorong terciptanya stabilitas dan perdamaian kawasan melalui dialog, kerjasama dan saling pengertian di berbagai forum internasional, sehingga Indonesia dapat tampil sebagai bangsa yang bermartabat, berdaulat dan berkontribusi nyata bagi terciptanya tata dunia yang lebih baik, adil, damai dan sejahtera. Sidang Dewan yang terhormat, tibalah saatnya kita memasuki masa persidangan, menjalankan fungsi konstitusional untuk memperjuangkan aspirasi rakyat dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atas nama pimpinan DPR RI, dengan ini saya mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa masa sidang 3 tahun sidang 2025-2026 dimulai sejak hari Selasa 13 Januari 2026 sampai dengan Kamis 19 Februari 2026. Kepada anggota Dewan yang terhormat kami menyampaikan selamat bekerja memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Mari kita jalankan fungsi kedaulatan rakyat ini dengan penuh amanah dan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan rahmat dan bimbingannya kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Yang terhormat para anggota Dewan hadirin yang kami muliakan, selanjutnya marilah kita mengikuti pelantikan anggota pengganti antar waktu DPR RI. Kepada Sekretariat Jenderal DPR RI kami mempersilahkan untuk menyelenggarakan upacara pelantikan anggota pengganti antar waktu DPR RI. Upacara pelantikan dan pengucapan sumpah janji anggota DPR RI pengganti antar waktu. Kepada calon anggota DPR RI yang akan dilantik, disilakan mari di tempat yang telah ditentukan. Kepada pimpinan DPR RI disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Upacara pelantikan dan pengucapan sumpah janji anggota DPR RI pengganti antar waktu masa keanggotaan 2024-2029 dimulai. Diawali dengan pembacaan petikan keputusan Presiden Republik Indonesia. Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 131/P tahun 2025 tentang peresmian pengangkatan antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat sisa masa jabatan tahun 2024-2029 dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya,
memutuskan menetapkan keputusan Presiden tentang peresmian pengangkatan antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sisa masa jabatan tahun 2024-2029. Ke-1, terhitung sejak saat pengucapan sumpah janji meresmikan pengangkatan antar waktu Saudara Bias Layar SH sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Sisa masa jabatan tahun 2024-2029 mewakili Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah. Kedua dan seterusnya. Ketiga, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan dan seterusnya. Petikan keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2025. Presiden Republik Indonesia, tertanda Prabowo Subianto. Persiapan pengucapan sumpah. Rohaniwan Kristen disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Pengucapan sumpah anggota DPR RI menurut agama Kristen dipandu oleh Ketua DPR RI. Hadirin dimohon berdiri. Sebelum memangku jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, saudara wajib bersumpah menurut agama Kristen. Apakah saudara bersedia disumpah menurut agama Kristen? Siap, bersedia. Patut saya ingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sumpah ini adalah terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia dan harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Saya harap saudara mengikuti lafal sumpah yang akan saya pandu. Demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan, bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga Tuhan menolong saya. Hadirin disilakan duduk kembali. Rohaniwan disilakan kembali ke tempat semula. Persiapan pemberian ucapan selamat.
Pemberian ucapan selamat kepada anggota DPR RI yang baru dilantik oleh pimpinan DPR RI. Dilanjutkan foto bersama. Foto bersama selesai. Upacara pelantikan dan pengucapan sumpah janji anggota DPR RI pengganti antar waktu telah selesai. Pimpinan DPR disilakan kembali ke kursi pimpinan. Anggota DPR yang baru dilantik disilakan menempati kursi anggota. Sebelum dilanjutkan kembali dengan rapat paripurna, disilakan kepada keluarga dan undangan untuk meninggalkan ruang rapat paripurna. Terima kasih. Hadirin yang kami muliakan, pimpinan Dewan mengucapkan selamat kepada anggota yang baru saja dilantik. Semoga amanah dan dengan bergabungnya saudara akan lebih memperkuat pelaksanaan tugas konstitusional Dewan. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan, selesailah acara rapat paripurna Dewan hari ini. Selaku pimpinan rapat kami mengucapkan ucapan terima kasih kepada para anggota Dewan atas keikutsertaan dalam mengikuti rapat paripurna Dewan hari ini. Dengan seizin sidang Dewan kami menutup rapat paripurna dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.